Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang menganut Islam menuntut kita untuk senantiasa hidup berjamaah, hidup bersama. Tetapi kebersamaan itu bukan hanya kebersamaan karena ada kesamaan bahasa, kesamaan wilayah di mana kita tinggal, geografis. Bukan hanya karena kesamaan suku, kesamaan warna kulit. Karena hal itu sesuatu yang sudah Allah tentukan dari awal, sudah given. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha waspada. Artinya syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu sudah Allah tentukan dari awal. Kita tidak meminta menjadi suku Sunda, kita tidak meminta dulu menjadi orang atau bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Tidak, itu sudah ditentukan dari awal oleh Allah. Tetapi kemudian yang dituntut oleh Islam, kita bersama-sama, bukan hanya kebersamaan karena hal tadi yang disebutkan, tetapi kita dituntut untuk bersama-sama dalam lingkaran al-jamaah.
Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menjadi al-ummah. Jadi ada al-ummah, ada al-jamaah. Inilah dua nomenklatur yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk hidup bersama dalam ummah, dalam hidup bersama dalam al-jamaah. Al-Quran mengatakan, firman Allah, wal takum minkum ummah. Jadilah di antara kalian umat. Ismail Al-Faruqi, beliau seorang ilmuwan, pakar dalam islamisasi ilmu, mengatakan beda antara sya'bun, qaumun, qabilatun, bangsa, suku, kaum, dengan ummah. Kenapa? Kalau sya'bun, qabilatun, qaumun adalah kebersamaan yang diikat karena ada kesamaan bahasa, warna kulit, kesukuan, hobi, dan lain sebagainya. Tapi kalau ummah adalah wihdatul aqidah, ada kesamaan akidah. Itulah yang dituntut, bahwa manusia diciptakan oleh Allah secara umum. Silahkan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau mau beriman silahkan, mau kufur silahkan. Tapi yang Allah tuntut, kalau mau selamat maka bergabunglah menjadi ummah, kebersamaan yang diikat dalam wahdatul aqidah. Kalau dalam bahasa hadis, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi misalkan, diterima dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, faman arada bahbatal jannah falyalzam al jamaah. Hendaklah kalian bersatu dan jauhilah oleh kalian berpecah belah. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan surga, maka bergabunglah dan loyal, komitmenlah terhadap al-jamaah. Disebutkan secara tersurat al-jamaah. Kemudian di dalam hadis riwayat yang lain, Rasulullah dalam hadis Ahmad mengatakan, inna syaitana zibul insan kadzibil ghanam. Sesungguhnya setan itu serigala bagi manusia, seperti serigala bagi kambing. Dia akan senantiasa memburu kita. Setan akan memburu manusia seperti serigala memburu kambing. Ya'khudhu asyatal qasiyata wan nahiyah, di mana serigala itu akan memburu kambing yang keluar dari rombongan dan sendirian. Itulah yang akan jadi target serigala. Maka untuk kita sebagai manusia yang akan diburu oleh setan, kata Rasulullah, fa iyyakum wasyi'ab wa 'alaikum bil jamaah wal 'ammah wal masjid. Kata Rasulullah, jauhilah oleh kalian berpecah belah dan hendaklah kalian bergabung dalam al-jamaah, al-'ammah masyarakat umum, wal masjid dan masjid. Ya, hendaklah kita berada dalam al-jamaah. Secara bahasa al-jamaah itu ya kumpulan, secara bahasa kumpulan orang, tetapi bukan hanya kumpulan orang biasa, dikatai dengan al-amah, kebanyakan kaum muslimin berada di sana. Tetapi kemudian diikat lagi dengan lebih khusus apa? Wal masjid, kaum muslimin yang suka berkumpul di masjid, yang di sana Al-Quran dan Al-Hadis dikaji. Hidup orang-orang yang hidup di masjid itu adalah hidupnya menyesuaikan diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pemimpin dalam keilmuannya adalah al-ulama warasatul anbiya. Inilah yang harus kita bergabung di dalam kumpulan manusia. Apa? Al-jamaah. Bahkan al-jamaah ini bukan istilah yang bebas nilai, yang penting berkumpul, tidak. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyampaikan hakikat al-jamaah. Apa itu? Kata Rasul, iftaraqatil yahud ala 71 firqah, fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar.
Yahudi telah terpecah kepada 71 golongan. Yang satu masuk surga, yang 70 masuk neraka. Wa taraqatin nasara ala sintaini wa sab'ina firqatan. Fa ihda wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Nasrani terpecah kepada 72 golongan. Yang 71 masuk neraka, yang satu masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasul, maka demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la taftariqanna hadhil ummah ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah kepada 72 golongan. Sintani wasab'una finnar wa wahidatun fil jannah. Yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Faqila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, man hum ya Rasulullah, siapa yang satu ini wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW, qal al-jamaah, yang akan masuk surga atau golongan yang akan masuk surga itu adalah al-jamaah. Jadi al-jamaah ini value bond, syarat nilai apa? Dia adalah kelompok kaum muslimin yang akan masuk surga. Sedangkan di luar al-jamaah adalah al-firaq, firqah yang akan masuk ke neraka. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tirmidzi, dijelaskan lagi, tidak menggunakan istilah al-jamaah. Siapa yang satu yang akan masuk surga ini wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti ajaranku dan sahabatku. Maka al-jamaah adalah kesesuaian dengan ajaran Nabi dan kesesuaian dengan kehidupan para sahabat. Maka para ulama menyimpulkan al-jamaah itu adalah jama'atul aqidah wal minhaj, kesatuan akidah dan sistem hidup. Akidahnya sama, akidah salimah yang jauh dari kemusyrikan. Ibadahnya sama, bersumber dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibadah yang sahihah. Akhlaknya sama, khuluquhul Quran, berakhlak Al-Quran, yaitu al-akhlak al-fadilah, akhlak yang terpuji. Nanti dalam urusan muamalahnya ada yang usul, ada yang prinsip juga. Bagaimana bermuamalah jauh dari kezaliman, jauh daripada gharar, ketidakjelasan, jauh daripada ghish, tipu daya, jauh daripada riba. Ini prinsip sekali. Hal-hal prinsip diatur oleh Islam, oleh Al-Quran. Wa khatamal risalat bil Islam, wa khatamal kutuba bil Quran, wa khatamar rusula bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pedomannya adalah risalah terakhir adalah Islam, kitab yang terakhir adalah Al-Quran, dan Rasul yang diutus adalah Nabi Muhammad SAW. Ada di sana. Jadi pedoman Islam, kitabnya Al-Quran, contoh uswatun hasanahnya, prototipe idealnya adalah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dalam urusan akidah, ibadah ritual, muamalah, munakahah, jinayah, siasa, apapun ada ketentuannya dari Islam secara prinsip. Itulah al-jamaah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, ada nomenklatur lain yang satu akar kata. Kalau barusan al-jamaah itu mah istilah yang disebut dalam dalil, ya, dalam hadis terutama. Tapi ada lagi istilah yang eksis ataupun dikenal oleh masyarakat, yaitu jam'iyah. Itu satu akar kata, jam'iyah. Jam'iyah itu kumpulan orang yang punya pemimpin, yang punya anggota, yang punya program, yang punya sistem, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita biasa menyebutnya organisasi. Itu jam'iyah, bukan al-jamaah. Jam'iyah sifatnya umum, yang penting ada pimpinan, ada anggota, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu sistem organisasinya. Ada juga program yang berkelanjutannya, al-amal al-mutawasi. Bisa jadi karena ada kesamaan hobi, buat organisasi pecinta Vespa jadul, organisasi pecinta bebek tahun 70-an. Jadi organisasi itu jam'iyah.
ataupun ormas Islam sekalipun, organisasi masyarakat yang diikat dengan hubungan sesama muslim ada, dan lain sebagainya. Tetapi jamiah itu hanyalah sarananya. Kalau digambarkan, dianalogikan dengan manusia, ada ruh, ada jasad. Nah, jasadnya itu jamiah, ruhnya adalah al-jamaah. Maka ormas Islam itu adalah jamiah. Tetapi rata-rata karena sistem yang digunakan adalah Islam, maka jamiah ini adalah jamiah yang memiliki wawasan al-jamaah. Ruhnya adalah al-jamaah. Tetapi kemudian kalau seandainya ada jamiah yang ruhnya adalah al-jamaah, kita harus selektif. Kenapa? Karena ada yang mengutamakan jamiah dan kemudian melupakan al-jamaah. Kita bergabung di jamiah, hukumnya boleh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal dalam berbagai hal di dunia ini boleh-boleh saja. Buat organisasi boleh, tidak ada larangan. Sepanjang tidak ada larangan dari keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, boleh-boleh saja. Silakan mau gabung di komunitas mobil apa itu, atau pecinta motor apa, atau organisasi petani, peternak, silakan saja, boleh-boleh saja. Tetapi kemudian ketika hari ini dikondisikan masyarakat muslim terutama berkelompok-kelompok, berorganisasi-organisasi, pastikan kita bergabung dengan jamiah yang memiliki ruh al-jamaah. Kenapa? Buat apa berorganisasi kalau ruhnya tidak ada? Apa itu? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, al-jamaah itu ma wafaqal haq wa in kana wahidan. Berkesesuaian dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah meskipun hanya sendirian. Jadi al-jamaah itu berbicara tentang kualitas, bukan berbicara tentang kuantitas. Kalau jamiah berbicara kuantitas, tapi kalau al-jamaah berbicara kualitas. Kembali ke awal, yang diperintahkan oleh Allah bukan kita harus berjamiah, berorganisasi, bukan. Yang diperintahkan oleh Allah adalah bergabung dengan al-jamaah. Maka apakah mau bergabung dalam wujud organisasi Islam, masyarakat muslim, silahkan. Tidak juga tidak apa-apa, tetapi pastikan bahwa seorang muslim bergabung dalam al-jamaah. Dan jamiah dengan ruh al-jamaah itu insya Allah di dunia ini, di Indonesia ini, apalagi sebagai negara muslim terbesar di dunia, banyak jamiah yang memiliki wawasan al-jamaah. Itu adalah jamiah yang memiliki pemahaman dan pemikiran ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ikhwatu iman rahimakumullah, sekali lagi berjamiah boleh, ini urusan keduniaan. Bergabung dalam al-jamaah ini kewajiban. Maka ketika kita akan bergabung dengan kelompok tertentu, maka ini gabung dengan jamiah, dengan al-jamaah. Kalau dengan jamiah silahkan. Yang penting tidak khilafus syariah, yang penting tidak menyalahi syariat. Tapi ketika ada jamiah yang di dalamnya menggunakan sistem hidup Al-Quran dan As-Sunnah, sistem Islam, pastikan kita bergabung dengan jamiah yang betul-betul mengusung al-jamaah. Itu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak wa in kana wahidan, yang sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Partai pun bisa disebut jamiah. Ada pemimpin, ada anggota, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada programnya. Itu juga jamiah. Boleh gak bergabung dengan partai? Boleh, silahkan. Tetapi kemudian ketika yang diperjuangkan adalah urusan umat, kepentingan umat, maka pastikan ruh dalam partai itu adalah ruh al-jamaah, bukan ruh kebatilan, tetapi ruh kebenaran, al-haq. Apa itu al-haq? Ma wafaqa al-Quran was sunnah, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang disebut dengan jama'atul aqidah wal minhaj, kesatuan akidah dan sistem hidup. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ikhwatu iman jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada pada posisi zaman yang sulit sekali kaum muslimin dipersatukan. Bahwa persatuan Islam atas dasar keislamannya di masa Nabi Muhammad ada itu sangat ideal. Kepemimpinannya nubuwah, kenabian. Nabi langsung jadi pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Nabi wafat digantikan oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Khulafa Ar-Rasyidin, dengan sistem Islam yang digunakan dikenal dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Semua kaum muslimin berada di bawah satu ikatan. Khulafa Ar-Rasyidin berakhir, maka kemudian masuk kepada sistem kerajaan. Ada kerajaan Bani Umayyah, bahwa pemimpin waktu itu, khalifah waktu itu adalah raja Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh anaknya dan seterusnya jadi Bani Umayyah. Melemah Bani Umayyah turun ke Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah melemah ke ke Mamluk, ke Ayyubiyah, ke Turki Utsmaniyah dan berakhir di Utsmaniyah abad ke-20. Waktu itu kaum muslimin masih punya kepemimpinan dunia, punya kepemimpinan ikatan kepemimpinan, bukan hanya bangsa dan suku saja, tetapi diikat dalam hubungan politik dunia. Tetapi pasca runtuhnya Utsmaniyah, hari ini tersekat-sekat dengan berbagai syu'uban wa qabaila yang kemudian tidak mau disatukan dalam kesatuan politik. Berbangsa-bangsa, bernegara-negara, termasuk berjam'iyah-jam'iyah, berormas-ormas, berorganisasi-organisasi. Apakah ini sebuah kesalahan? Tidak juga. Yang penting ruh al-jamaah ada, tetapi harus punya mimpi bahwa kaum muslimin harus punya al-jamaah dalam wujud kepemimpinan utuh sedunia layaknya dulu, dan itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman akan ada kepemimpinan Al-Mahdi yang akan menyatukan kaum muslimin dunia. Bahwa Nabi Isa akan turun, itu dalilnya tidak diperdebatkan lagi. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, bahwa Nabi Isa akan memimpin kaum muslimin seluruh dunia. Bahkan kepemimpinan beliau, dunia ini dipastikan tidak ada agama selain Islam. Kalau hari ini kan agama beragam, banyak sekali. Tetapi kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam atas kaum muslimin itu memastikan tidak ada agama di dunia ini pasca binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Artinya kita harus optimis menjemput al-jamaah terwujud dalam wujud kepemimpinan dunia itu akan hadir. Tetapi kemudian hari ini kita punya tugas yang gabung di jamiah-jamiah, di organisasi-organisasi, yang gabung di partai-partai. Pastikan jangan lupa dengan ruhnya kita bergabung dalam komunitas al-jamaah. Karena kalau kita bergabung dalam jamiah tapi tidak ada ruh al-jamaah, itu seperti manusia tidak punya ruh mayat, jenazah, ma fi faidah. Ya. Oleh karena itu kita pastikan hidup harus bersama, tapi kebersamaan itu dalam al-jamaah, kesesuaian hidup kita dan kelompok kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian yang bisa disampaikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina fi Filastin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammiril yahuda wa man a'anahum
وشتت شملهم وفرق جمعهم واشدد وطأتك على القوم الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.